Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di materi IPS terpadu kelas 8 ya. Jangan lupa sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, untuk bab 3 ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di Indonesia dan ASEAN. Ya, ada apa tujuan pembelajaran kita bisa disimak di video ini. Baik, untuk selanjutnya kalian coba amati gambar berikut ini. Cukup? Oke, yang selanjutnya lihat gambarnya ini, orang bertransaksi. Ini menandakan kebutuhan dan permintaan dapat tercipta berdasarkan ruang. Nah, lokasi di mana seseorang berada dapat menciptakan kebutuhan dan permintaan yang berbeda. Jadi di mana lokasinya, kalau orang datang ke pasar dengan belanja sayur, ya kebutuhannya tentang sayuran pastinya kan gitu. Berbeda kalau dia datangnya ke pasar yang ketemunya dengan pedagang pakaian, buku, dan juga yang lain-lain. Tentu itu yang menyebabkan orang itu berbeda kebutuhan. Baik, untuk yang selanjutnya kita simak lagi. Selain gambar ini, apalagi nih yang menjadi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan juga penawaran. Nah, lihat, ini adalah gambar di mana wilayah Indonesia ini memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Nah, keunggulan ini menawarkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Nah, ini apa nih kira-kira yang pas? Bidang pariwisata tentunya kan, karena wilayah Indonesia ini sangat kaya dan indah, bahkan dikatakan sebagai surganya di dunia ini. Jadi banggalah kita berada di wilayah Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu ini adalah gambar Bank Rakyat Indonesia. Ya, pelaku ekonomi adalah individu-individu kita ini ya. Yang selanjutnya atau lembaga-lembaga seperti sekolahan, desa, dan seterusnya. Ini yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu adalah kita-kita atau individu-individu, atau mungkin lembaga-lembaga, atau mungkin juga kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Itu disebut sebagai pelaku ekonomi. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang pelaku ekonomi itu siapa. Kalau tadi kita berbicara individu-individu, kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga, ternyata semua itu ada pembagiannya. Ada 3, ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. Produsen itu berarti yang menciptakan, distributor yang menyalurkan, konsumen yang mengkonsumsi. Kemudian selanjutnya adalah para pelaku ekonomi memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Yang pertama ada rumah tangga keluarga atau konsumen. Nah, kita ini sebagai rumah tangga keluarga atau konsumen. Ada juga rumah tangga yang berlaku sebagai rumah tangga produsen. Nah, tentu rumah tangga keluarga atau yang disebut rumah tangga konsumen tadi, rumah tangga produsen, itu ada sangkut pautnya dengan yang namanya pemerintah. Nah, pemerintah pun juga ada ini yang menggunakan yang terlibat dalam pelaku ekonomi, dan bahkan ada yang disebut sebagai masyarakat luar negeri. Nah, nanti kita akan bahas di kelas 9 itu masyarakat luar negeri itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi ini ada namanya penggunaan teknologi dalam permintaan. Nah, yang pertama ini untuk mengetahui perbandingan harga, kemudian mengetahui informasi mengenai suatu produk, kemudian pembanding informasi produk lain, kemudian yang selanjutnya adalah memudahkan pemasaran dan juga pembayaran daripada produk. Yang memasarkan, yang membeli jadi lebih mudah karena adanya sebuah teknologi yang digunakan dalam permintaan.
Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi dapat membantu pelaku ekonomi dalam hal yang pertama penurunan biaya produksi, yang mengurangi penurunan biaya produksi yang tadinya harus promo kemana-mana karena ada teknologi, cukup dengan teknologi itu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih mudah dengan mencari di dunia online atau yang hari ini disebut dengan daring inilah itu. Yang selanjutnya adalah kemudahan menawarkan barang dan jasa pada konsumen tertentu, tentunya menawarkannya melalui jalur online gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu menciptakan produk-produk baru. Nah, mereka dengan searching atau googling di internet ya, mencari sesuatu yang baru dan mereka kembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah untuk mempromosikan barang hasil produksi. Nah ini dia, jadi ada 5 ya tadi ya. Mohon diperhatikan, jangan sampai terlewat salah satu di antara 5 tadi. Kemudian ada yang namanya pengaruh positif dari interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah tenaga kerja profesional akan mudah bergerak antar negara. Terutama kita berbicara karena negara ASEAN ya negara ASEAN gitu ya. Kemudian yang kedua, investasi dari negara-negara anggota ASEAN dapat masuk dan diterima di Indonesia. Pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Itu ada 3. Jadi pengaruh positif dari interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi. Kemudian ada juga pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif daripada interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi ini juga ada ternyata. Nah, kira-kira apa ini? Baik, sebelum ditebak, kita coba simak dulu video lanjutan daripada video ini ya, supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti. Nah, pengaruh negatif dari interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi ini adalah yang pertama, kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja di Indonesia ini menjadi terbuka lebar. Akhirnya apa? Tenaga kerja di dalam ini tersaingi gitu. Kemudian yang kedua, terbentuknya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Nah ini kan karena ada namanya kesempatan tenaga kerja masuk Indonesia, akhirnya mereka mengerti nih kualitas sumber daya alam di Indonesia. Akhirnya mereka bisa mengambil atau mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kemudian yang ketiga, serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN dapat juga ini mematikan berbagai perusahaan yang memproduksi produk dalam negeri atau produk Indonesia. Nah ini salah satu pengaruh negatif ya, pengaruh negatif dari namanya interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi antar negara ASEAN ini. Jadi ternyata selain ada pengaruh positifnya, ada juga pengaruh negatifnya. Nah ini juga terkait dengan budaya nih. Pengaruh positif dari interaksi antar uang terhadap kegiatan sosial antar negara ASEAN. Yang pertama ini terciptanya solidaritas antar negara. Jadi saling bahu membahu, bisa membantu, saling tukar produk nih. Terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan antar negara anggota ASEAN. Ini untuk pengaruh positifnya ya. Diingat ada juga pengaruh positif, tapi ini terkait dengan kegiatan budaya di Indonesia ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya tentu ada pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya apa saja? Nah, supaya kalian tidak meraba-raba, pastikan dulu kalian untuk melihat atau melanjutkan video ini sampai dengan usai dan mengerti juga paham tentang apa itu pengaruh negatif yang ditimbulkan dari kegiatan budaya di Indonesia dan ASEAN karena adanya pengaruh interaksi tadi. Nah ini dia pengaruh negatif dari interaksi antar uang terhadap kegiatan sosial antar negara ASEAN, antara lain yang pertama yaitu penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah. Ini jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Kemudian yang kedua, ini dapat muncul sikap negatif seperti konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme itu adalah orang yang senang atau mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Hedonisme ini hidupnya bergelimang harta, tetapi dia
tidak berjiwa sosial, memikirkan diri sendiri. Kemudian ini ada pengaruh positif ya, maaf tulisannya salah, jadi pengaruh positif ya ini ya dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya nih. Yang pertama, kekayaan budaya antar negara ASEAN ini dapat ditampilkan melalui berbagai kegiatan. Kemudian selanjutnya, kekayaan budaya negara-negara ASEAN ini bisa diketahui oleh negara-negara ASEAN yang lain di negara ASEAN di dunia. Jadi karena adanya pengaruh interaksi antar ruang ini kegiatan budaya Indonesia ini dapat dikenal di wilayah ASEAN, bahkan di mancanegara atau di dunia. Itu. Kemudian yang selanjutnya tentu ada pengaruh positif, pasti ada pengaruh negatif. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik tombol like dan subscribe agar kalian bisa berlangganan video-video dari kami. Saya Giri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.